Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat muslim dimanapun anda berada, kedudukan manusia di tengah masyarakat itu sepintas lalu kita melihat bahwa orang bisa dikatakan baik ketika dia punya kedudukan, dia punya jabatan dan lain sebagainya. Bahkan orang menganggap bahwa dia orang mulia. Tapi pada dasarnya adalah bahwa orang yang baik itu sesungguhnya ditetapkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bertakwa itu bukan pejabat, belum tentu pejabat bertakwa, tetapi pejabat yang bertakwa pasti akan jauh berlipat-lipat kecintaan Allah kepadanya. Ada 4 tipe, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innamad dunya li arba'in nafarin. Sesungguhnya dunia itu hanya diberikan untuk 4 orang, kata Rasulullah. Orang pertama, Nabi mengatakan, abdin razakuhullahu malan wa ilman fahuwa yattaqillah fahuwa yattaqi fihi rabbah. Adalah hamba Allah yang diberikan ilmu, kata Nabi, dan juga harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah di dalam hartanya. Dengan ia menyambung silaturahim, ya, wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdali manazil. Ya. Yang dengan ilmu dan hartanya itu, maka dia menyambung silaturahim dan ia menyadari bahwa di dalam harta itu ada hak Allah, dan inilah kata Nabi, ya, fahadha bi afdali manazil. Dan ini adalah seutama-utama kedudukan di sisi Allah. Dia punya ilmu, dia punya harta. Kadang-kadang ada orang ilmunya ada tapi hartanya dia nggak punya, miskin gitu. Ada juga orang yang berharta tapi ilmu nggak punya gitu. Dan yang paling baik kedudukannya tentu orang yang punya harta, dia punya ilmu. Kenapa? Karena begitu dia punya harta, dia punya ilmu, maka akan sangat ajaib harta itu di tangan orang-orang yang berilmu. Karena memang harta itu seperti pisau, salah megang, nggak punya ilmu, itu bisa jadi nusuk orang. Kelihatannya keren, kelihatannya gagah, tapi bisa jadi harta itu malah mencelakakan dirinya, mencelakakan keluarganya, mencelakakan istrinya, anaknya, keluarganya. Dan kadang-kadang orang nggak sadar, dianggap bahwa dia mengerjakan sholat, berbuat kebaikan, dan lain sebagainya, dianggap itu adalah kebaikan. Belum tentu. Bisa jadi ada harta yang bisa menyebabkan fitnah, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa al-malu wal banun zinatal hayatid dunya. Harta, anak bisa jadi perhiasan. Ada juga harta dan anak bisa menjadi fitnah. Yang kedua, kata Nabi, wa abdin razaquhullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyatin fayaqul. Kedua adalah hamba Allah yang diberikan ilmu namun tidak diberikan harta. Ada ilmu tapi dia tidak punya harta. Dengan niatnya ia jujur dan berkata, seandainya saya memiliki, ya, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanan. Andaikan saya dikasih harta, saya pasti akan beramal seperti amalan si fulan yang tadi itu, yang punya ilmu dan punya harta. Nah, maka dengan itu fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka dengan niatnya itu si fulan, maka dengan niatnya itu pahala keduanya sama kedudukannya di hadapan Allah. Jadi orang pertama, orang yang kedua, kedudukannya sama di hadapan Allah. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, wa abdin razaquhullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fihi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah. Hamba Allah yang diberikan harta namun tidak diberikan ilmu, lalu ia menggunakan harta itu dengan sewenang-wenang tanpa ilmu. Nah ini, jadi ini Nabi mengatakan bahwa ada orang yang dikasih harta tapi nggak punya ilmu, sehingga dia gunain harta itu sewenang-wenang. Nggak boleh tersinggung sedikit sama orang dengan harta. Dia gunakan harta itu kemudian
dihinakan orang lain, dicemooh, dilecehkan, dijatuhkan marwahnya. Nah, ini banyak terjadi seperti ini. Nggak boleh kemudian tidak suka pada orang lain, kemudian digunakan hartanya untuk membunuh orang lain. Asal tersinggung sedikit, dia datang ke dukun, dia bayar dukun, dia santet orang lain. Nah, ini yang sudah dia zalim, kemudian dia berbuat syirik. Nah, maka kemudian kedudukan yang ketiga ini, dia gunakan harta itu sewenang-wenang. Dia tidak juga gunakan harta itu untuk bersilaturahim. Wala ya'lamuhu Allahu fihi haqqan fahadza biaqbatin manazil. Maka dan tidak mengetahui bahwa dalam harta itu ada hak Allah. Ini adalah kedudukan yang paling jelek di sisi Allah. Ini orang kayak begini, dia nggak punya ilmu, tapi dia udah pegang harta. Nah, kadang-kadang begitu dia punya uang banyak, ada orang nasehatin sedikit, dianggap mengganggu stabilitasnya. Nah, ini bahaya. Makanya jangan sampai begitu. Maka pesan saya kepada Anda para pengusaha, yang baru mulai berusaha, maka pelajari dulu harta itu dengan baik, bekali dengan ilmu yang baik sebelum Anda punya harta. Sebab apa? Kalau Anda punya harta duluan tapi nggak punya bekal ilmu, maka harta itu akan mengacaukan hidup Anda. Yang terakhir, wa abdin lam yarzuqhullahu malan wa ilman fahuwa yakul. Dan yang keempat adalah hamba yang tidak Allah berikan harta, tidak juga ilmu. Harta nggak ada, ilmu juga nggak ada, gitu. Tapi dia ngomong nih, ya, fahuwa yakul, lau anna li malan amiltu fihi bi amali fulanan. Seandainya saya punya harta, saya pasti mengerjakan seperti yang dikerjakan si fulan tadi tuh, yang dengan harta dia berpoya-poya, bisa keluar negeri, bisa mejeng, ya, bisa beli handphone harga 50 juta dan lain sebagainya. Dia bisa banggakan pada orang lain. Dia pengennya seperti itu, cita-citanya seperti itu, ya. Maka dengan niatnya itu, fahuwa bin niyatihi fawizruhuma sawa. Maka dengan niatnya itu, keduanya mendapatkan dosa yang sama. Nah, ini ya. Maka ada orang ngejar harta itu manajemennya bagus banget, tapi ilmu agamanya rontok. Sehingga apa? Yang muncul rusaknya akhlak dan adabnya. Ini Nabi yang mengatakan, innallaha ta'ala ba'du kullu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang alim terhadap dunia tapi jahil terhadap akhirat. Urusan dunia dia jago, bahkan sampai bergelar doktor, bahkan mungkin dapat gelar S1, S2, jago dalam bidang bisnis, manajemennya bagus, tapi urusan akhirat dia nggak ngerti. Dia bobrok, nggak ngerti urusan akhirat. Ditambah lagi dia mencemooh orang-orang yang menyampaikan ilmu kepadanya. Dia merasa pandai, dia merasa mengerti, atau mungkin dia maunya ilmu itu disampaikan apa-apa yang menjadi nyaman bagi dirinya. Kalau udah mulai terusik, dia nggak mau terima ilmu itu. Nah, ini hakikat orang yang bodoh. Maka 4 kriteria, 4 kelompok ini mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah, dan mudah-mudahan kita menjadi kelompok yang pertama tuh, berilmu, berharta. Tapi kalau enggak yang pertama, minimal kedua. Jangan jadi yang ketiga, apalagi yang keempat. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.